Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rindiani. Saya dari kelas A2 pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang review 3 jurnal kami. Baiklah, langsung aja. Bab pertama yaitu pendahuluan. Alasan memilih jurnal ini karena kami mengambil mata kuliah konsentrasi MSDN. Maka jurnal yang pertama yaitu pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan Samarinda, Hulu, Kota Samarinda. Yang kedua yaitu analisis pengaruh strategi kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen berkaitan dengan materi yang kami ambil. Hal ini pun wajib dilakukan karena setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan mata kuliah yang diambil untuk dapat melaksanakan atau mereview jurnal. Motivasi mengambil jurnal itu yaitu alasannya yang paling mendasar kepada kami mengambil jurnal ini adalah karena sudah menjadi kewajiban kami sebagai mahasiswa, khususnya manajemen di bidang mata kuliah konsentrasi MSDM, untuk mengerti dan memahami mata kuliah konsentrasi yang kami pilih. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu menjelaskan atau menyajikan perbandingan 3 jurnal beserta analisis pemasaran dan perbedaan ketiga jurnal tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu judul. Jurnal 1 berjudul pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan Samarinda, Hulu. Nama penulisnya yaitu Eva Dilla Fitrianingrum. Asal instansi, nama jurnalnya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan Samarinda, Hulu, volume 3, nomor 2. Sedangkan yang jurnal kedua yaitu judulnya analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Nama penulisnya yaitu Jonathan Saili. Nama jurnalnya analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Volumenya 1, nomor 1, bulan atau tahunnya Januari 2017. Sedangkan jurnal 3 yaitu judulnya peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen. Nama penulisnya yaitu Agung Prihartoro. Nama jurnalnya yaitu meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen. Nama penulisnya Agung, volume 3, nomor 2, bulan atau tahunnya Maret 2017 sampai Agustus 2017. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan mengenai MSDM di bidang pekerja. Perbedaannya, jurnal 1 yaitu membahas mengenai pengaruh terhadap disiplin kerja, sedangkan jurnal 2 itu analisis pengaruh stres kerja, uraian kerja, dan kepuasan kerja terhadap pekerjaan. Sedangkan jurnal 3 membahas perbedaannya itu peningkatan kerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin kerja, dan komitmen. Latar belakang dari jurnal 1 itu ringkasannya dari hasil observasi penulisan di kantor Kecamatan Samarinda, Hulu, Kota Samarinda menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan tersebut belum berjalan secara optimal, yaitu kurang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang masih saja datang terlambat ataupun yang pulang lebih cepat waktu yang seharusnya, dengan berbagai alasan. Adanya waktu atau jam kerja kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Karena ada saja pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja untuk keperluan pribadi. Kurangnya optimasi sikap disiplin para pegawai disebabkan karena kurangnya penerapan syarat-syarat pengawasan yang efektif oleh Samad dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kantor kecamatan tersebut. Jurnal yang
latar belakang jurnal yang kedua yaitu peringkasan persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha. Ini merupakan cambuk bagi perusahaan untuk dapat mencari strategi yang tepat dalam mempertahankan kehidupan perusahaan. Salah satu usaha yang akan dilakukan perusahaan yaitu dengan mengelola dan menggunakan sumber daya manusia dengan baik dan benar. Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Organisasi apapun bentuknya membutuhkan manajemen yang mampu mengkoordinir setiap perubahan yang terjadi. Sebagai roda penggerak organisasi, manusia harus senantiasa diberdayakan dan dikembangkan agar menjadi sumber daya yang memiliki daya saing yang tinggi. Kualitas sumber daya menjadi fokus utama apabila organisasi ingin mempercepat tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Dinamakan perubahan bisnis. Menurut organisasi mampu mensikapi dengan cepat dan tepat demi kepentingan masyarakat. Sedangkan jurnal yang ketiga yaitu ringkasan dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat. Suatu organisasi atau lembaga institusi dibentuk untuk mengadakan penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada, organisasi diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan bagian dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu, dalam era sekarang ini di mana teknologi dan perbedaan sudah sangat maju, menurut sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individu maupun tujuan organisasional. Oleh karena itu, maju tidaknya suatu negara tergantung dari kemampuan sumber daya manusia. Persamaan dalam pendahuluan yaitu sama-sama membahas mengenai solusi dalam bidang MSDM. Perbedaannya yaitu jurnal 1 meneliti di kantor kecamatan, jurnal 2 lebih berkaitan di bidang usaha dan bisnis, jurnal 3 lebih dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis kemajuan zaman dan teknologi. Yang ketiga yaitu kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal 1 ringkasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih variabel dalam penelitian, yaitu variabel pengawasan dengan variabel disiplin kerja pegawai. Jurnal yang kedua yaitu pengertian MSDN menurut Handawi Nawawi 2001. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendaya gunakan manusia sebagai tenaga kerja manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jurnal yang ketiga yaitu model struktural evaluasi mensurement atau uji rehabilitas. Persamaannya yaitu sama-sama mencari solusi dengan cara dan strategi yang memungkinkan dengan trik atau visi dan misi yang sama. Perbedaannya yaitu jurnal 1 kuantitatif, jurnal 2 MSDN, jurnal 3 model struktural. Yang keempat yaitu metode penelitiannya. Jurnal 1 jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel pengawasan dan variabel disiplin kerja pegawai. Jurnal yang kedua yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan jawaban responden tentang pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Roda Jati Karanganyar sedangkan untuk membuktikan hipotensi penelitian tentang adanya tindakan pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, CV Roda Jati Karanganyar digunakan analisis register berganda. Jurnal yang ketiga yaitu partial least square atau PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu, dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi atau ukuran sampel. Adapun tujuan model partial least square PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel untuk tujuan prediksi. Secara formal, variabel lantat dalam model merupakan agregat linear dari indikator-indikatornya. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode untuk memecahkan visi dan misi permasalahan yang ada. Perbedaannya yaitu jurnal 1 peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sosiatif. Jurnal 2 itu penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kuantitatif. Jurnal yang ketiga itu lebih ke penjelasan. Partial least square atau PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu, dapat diterapkan pada semua skala data. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Jurnal 1 yaitu analisis data, menghitung nilai konvensian atau variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen R X sama dengan B menghitung nilai regresi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang C yaitu selanjutnya untuk pengujian hipotensi dilakukan dengan cara membandingkan antara R X Y yang diperoleh dari tabel hasil penghitungan dengan R X Y pada tingkat 0,5 pada lampiran harga kritis konvensi korelasi produk momen. Jurnal yang kedua yaitu dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang berasal dari sumber utama yaitu karyawan CV Roda Jati Karanganyar. Masalah yang akan diteliti yang ditujukan kepada mahasiswa yang menjadi sampel penelitian daftar berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pokok permasalahan yang diteliti, sedangkan untuk menilai valid tidaknya kuesioner dan reliable tidaknya kuesioner dalam penelitian ini tersedia dari data primer yaitu data yang berasal dari sumber utama yaitu karyawan CV Roda Jati Karanganyar. Jurnal yang ketiga yaitu modal struktural, uji validitas dan uji reliabilitas. Persamaannya yaitu sama-sama membahas hasil penelitian yang dilakukan agar mendapatkan solusinya, sedangkan perbedaannya yaitu jurnal 1 menghitung nilai koefisien korelasi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen. Jurnal 2 yaitu dalam penelitiannya ini terdiri dari data primer yaitu data yang berasal dari sumber utama yaitu karyawan CV Roda Jati Karanganyar. Selain itu juga digunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dengan proses pengolah lebih lanjut. Jurnal 3 yaitu model struktural, uji validaritas, uji reliabilitas. Baiklah, itulah review jurnal kami. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yola Intan Sundari, NIM 1710416422. Kelas Manajemen A2 pagi, mata kuliah seminar. Di sini saya akan
mereview 3 jurnal. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan, yaitu membahas tentang alasan memilih jurnal ini. Karena kami mengambil mata kuliah konsentrasi MSDM, maka judulnya adalah 1. Pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai dan kantor kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda. Dan jurnal yang kedua ialah analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Dan jurnal yang ketiga ialah peningkatan kerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, komitmen. Demikian dengan materi yang kami ambil. Hal ini pun wajib dilakukan karena setiap mahasiswa-mahasiswi wajib mematuhi persyaratan berdasarkan mata kuliah yang diambil untuk dapat melaksanakan atau mereview jurnal. Dan yang ketiga, motivasi pengambilan jurnal ini, alasannya yang paling mendasari kenapa kami mengambil jurnal ini ialah karena sudah menjadi kewajiban kami sebagai mahasiswa, khususnya manajemen, di bidang mata kuliah konsentrasi MSDM, untuk mengerti dan memahami mata kuliah konsentrasi yang kami pilih. Bab 2 terdiri dari menjalankan atau menyajikan perbandingan 3 jurnal, beserta analisis persamaan dan perbedaan ketiga jurnal tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel perbandingan jurnal 1, 2, dan 3 ialah terdiri dari judul. Judulnya ialah jurnal pertama, pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor kecamatan Samarinda Hulu. Nama penulisnya Eva Dila Fitri Angningrum. Dan jurnal yang kedua ialah analisis pengaruh stres kerja, uraian pekerjaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, aparatur, disiplin negara Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, yang dimana penulisnya adalah Jonathan Saili. Dan jurnal yang ketiga adalah judulnya peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen, yang dimana penulisnya adalah Agung Rihantoro. Dan yang selanjutnya, latar belakang atau pendahuluan dari jurnal yang pertama ialah ringkasannya. Dari hasil observasi penulis di kantor kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dilakukan oleh pegawai di kantor kecamatan tersebut belum berjalan secara optimal, yaitu kurang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang masih saja datang terlambat ataupun pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Dan jurnal yang kedua, ringkasannya ialah persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha. Ini merupakan cambuk bagi perusahaan untuk dapat memberi strategi yang tepat dan mempertahankan kehidupan perusahaan. Dan ringkasan jurnal yang ketiga adalah dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat, atau organisasi atau lembaga institusi dituntut untuk mengadakan penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Persamaannya adalah persamaan yang dalam pendahuluan, yaitu sama-sama membahas mengenai solusi dalam bidang MSDM. Sedangkan perbedaannya, jurnal 1 membahas tentang meneliti di kantor kecamatan, sedangkan jurnal yang kedua lebih berkaitan di bidang usaha dan bisnis, dan yang ketiga lebih dalam bidang ekonomi bisnis berbasis kemajuan zaman dan teknologi. Kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal yang pertama, ringkasannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan asosiatif. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, pengertian dalam menurut Hanway MSDM, manajemen sumber daya manusia dalam proses mendaya guna manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis
yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencipta tujuan perusahaan. Sedangkan yang ketiga, model struktural evaluasi measurement atau author model, uji realitas. Perbedaannya, yang jurnal pertama kuantitatif, jurnal kedua MSDM, yang ketiga adalah model struktural. Dan persamaannya sama-sama mencari solusi dengan cara dan strategi yang memungkinkan dengan trik dan visi yang sama. Metodologi penelitian yaitu, ringkasannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Sedangkan ringkasan yang kedua, jurnal 2, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Dan jurnal yang ketiga yaitu menggunakan PLS atau Partial Least Square, merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengakuan tertentu dan dapat diterapkan dalam semua skala data. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode untuk memecahkan visi, misi permasalahan yang ada. Sedangkan untuk perbedaannya, jurnal 1, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Sedangkan jurnal yang kedua, penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dan jurnal yang ketiga menggunakan lebih penjelasan PLS atau Partial Least Square, merupakan metode analisis yang powerful karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu, dapat diterapkan pada semua skala data. Hasil dan penelitian yaitu jurnal yang pertama, ringkasan hasil dan pembahasan analisis data. Yang pertama, yang A adalah menghitung nilai koefisien kolerasi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan untuk jurnal kedua, ringkasan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang berasal dari sumber utama yaitu karyawan CV, Roda Jati, karya Anyar. Sedangkan untuk jurnal yang ketiga, ringkasannya adalah model struktural, uji validitas, dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk persamaannya, sama-sama membahas hasil penelitian yang dilakukan agar mendapatkan solusinya. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal yang pertama menghitung nilai koefisien korelasi antara variabel pengawasan X dengan disiplin kerja Y menggunakan korelasi produk momen. Sedangkan jurnal yang kedua, dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang berasal dari sumber utama yaitu karyawan CV, Roda Jati karyawan. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu model struktural, uji validitas, dan uji realitas. Dan untuk bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk bab 1, ringkasan kesimpulan berdasarkan hasil analisis oleh jadwal responden adalah variabel pengawasan dengan indikator kuesioner pengawasan rencana sesuai pengawasan dengan pimpinan dan pegawai, penyimpangan dalam pengawasan, objektivitas pengawasan, fleksibilitas pengawasan, hemat dalam pengawasan, dan tidak terbaikan maka dapat diketahui pada skor-skor rata-rata yang diperoleh 110. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berdasarkan hasil analisis datanya, hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan seperti kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di CV Roda Jadi karyawannya. Untuk ringkasan yang ketiga yaitu penelitian menyebarkan kuesioner kepada seluruh guru MTS, MA, dan sejenisnya untuk dapat dibagikan, diolah menggunakan program SMART untuk menguji hipotesis, maka diperoleh hasil sebagai salah satunya adalah pengaruh motivasi sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan, berani berkorban. Sekian video review 3 jurnal dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Adi Mursalin, SEMM, dan terima kasih kepada dosen pembimbing Haji Aisyah, SEMM. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih.